warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam jumpa kembali di acara podcast Ngulik Ombudsman, ngobrol pelayanan publik. Sahabat Ombudsman sekalian, dimanapun Anda berada, Ngulik Ombudsman sebagaimana Anda ketahui merupakan program yang digagas oleh Ombudsman Republik Indonesia berupa diskusi yang santai tetapi hangat dan berbobot. Diskusi atau podcast ini akan membahas berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, isu-isu yang sedang hot, isu-isu yang sedang viral, dan terutama terkait dengan pelayanan publik dengan menghadirkan para pembicara atau narasumber yang tentunya kompeten, berpengalaman, dan yang paling penting sangat peduli terhadap pelayanan publik. Bisa jadi satu saat adalah Anda. Dan saya Asep Cahyana, host yang ditugaskan untuk membantu podcast pada episode kali ini. Saya biasa dipanggil Kang Asep atau Kang Aceh. Untuk episode kali ini, para sahabat Ombudsman, kita kembali kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Dan siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Muhammad Najib SH MHum PhD, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Beri tepuk tangan dan selamat datang untuk Pak Ketua. Sampai jumpa lagi Pak Ketua. Ini episode kedua dengan Pak Ketua ya. Iya, Pak Ketua. Waktu itu Pak Ketua berjanji dalam episode yang sebelumnya bahwa Pak Ketua ingin sekali nanti di episode selanjutnya menyempatkan waktu lagi untuk berbincang dengan kita, dan itu beliau tepati dengan hadir pada episode kali ini. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga semua kru podcast di sini juga selalu semangat dan sehat. Mantap. Alhamdulillah kita semua semangat, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan melihat senyumnya Pak Ketua dan kita melihat Pak Ketua sangat fresh sekali, kita tambah semangat membawakan podcast kali ini ya. Terima kasih Pak Ketua berkenan hadir sekali lagi. Pak Ketua, kita mungkin akan langsung saja Pak Ketua. Jadi di episode kali ini kita akan bahas yang tentunya topik yang sangat hangat dan lekat dengan keseharian kita saat ini, ya, yaitu berkenaan dengan euforia pemilihan umum. Wah, ini ya, menarik Pak Ketua. Jadi pemilihan umumnya memang masih sekitar 1 bulan lagi, tetapi rangkaian pemilihan umumnya sudah berlangsung, rangkaian kampanye sudah berlangsung, dan ini tentunya lekat dengan kehidupan keseharian kita saat ini. Nah, Ombudsman atau podcast Ngulik ini juga sudah menghadirkan satu diskusi di episode sebelumnya dengan mengundang Bapak Robert Naim Jawe berbicara berkenaan dengan netralitas ASN dalam pemilu ini. Dan di dalam episode kali ini kita juga ingin memohon pandangan-pandangan atau insight dari Pak Ketua berkenaan dengan kaitan antara pemilu ini dengan pelayanan publik dalam konteks barangkali yang lebih luas daripada sekedar netralitas ASN barangkali Pak Ketua. Nah, jadi kan ini pemilu ini di satu sisi jadi harapan bagi masyarakat agar kemudian melahirkan para pemimpin-pemimpin yang lebih peduli lagi ya untuk memperbaiki pelayanan publik menjadi semakin baik. Tapi di sisi lain tentu saja rangkaian pemilu ini bersinggungan dengan aktivitas masyarakat ataupun pelayanan publik lainnya, begitu Pak. Nah, sehingga ini yang kemudian ingin kami diskusikan dengan Pak Ketua. Kira-kira begitu Pak Ketua. Monggo Pak, barangkali ada tanggapan dulu Pak. Baik, terima kasih Mas Asep. Hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kalau kita bicara mengenai pemilu atau pemilihan umum, acap kali secara umum masyarakat memahami itu hanya peristiwa politik. Ini yang kita perlu koreksi, bahwa pemilihan umum itu tidak hanya semata-mata tindakan kegiatan politik atau kegiatan proses demokrasi, bukan semata-mata, tetapi sesungguhnya pemilihan umum atau kegiatan politik ini juga merupakan bagian dari pemenuhan
hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena pemilu sendiri, pemilihan umum sendiri itu sebenarnya juga merupakan pemenuhan hak politik dan hak pelayanan publik bagi warga negara. Baik, jadi menurut Pak Ketua, pemilu jangan hanya dilihat sebagai kegiatan politik atau kegiatan politik, melainkan juga upaya pemenuhan masyarakat layanan untuk menyalurkan hak politiknya. Baik, baik. Nah, jadi lebih jauhnya Pak, jika demikian, kalau kita kaitkan antara pemilu antara pemilu dengan pelayanan publik itu Pak, apa yang sekiranya bisa kita dalami kembali dan perlu dipahami oleh masyarakat ya Pak berkenaan dengan pemilu ini kaitannya dengan pelayanan publik? Baik, jadi kalau saya mengapa berpandangan bahwa pemilihan umum adalah bentuk lain dari penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemenuhan hak warga negara dalam kegiatan politik atau kegiatan demokrasi, karena itu sudah jelas dalam konstitusi kita bahwa dasar penyelenggaraan pelayanan publik itu adalah terutama secara filosofis adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang keempat, bahwa dibentuknya negara itu adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Karena itulah maka kemudian dibentuklah badan-badan negara untuk menyelenggarakan negara kita ini. Nah, di dalam penyelenggaraan negara itu ada proses namanya pengisian lewat mekanisme demokrasi yang namanya pemilu. Nah, karena itu pemilu tidak boleh kemudian mengabaikan tujuan dari pembentukan negara itu sendiri, yaitu tetap harus memberikan perlindungan pada seluruh hak warga negara, tumpah darah Indonesia. Yang kedua, bahwa pemilu harus mensejahterakan umum, tidak boleh kemudian mencederai demokrasi kita. Dan yang ketiga, pemilu harus dilaksanakan dengan cara-cara yang cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah makna dasar dari mengapa kemudian ada lembaga presiden, ada DPR, ada yudikatif, legislatif, yudikatif, eksekutif, sebenarnya adalah mewujudkan 4 aspek tadi. 4 aspek. Jadi sebetulnya ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan pembentukan bangsa yang sudah diatur, tujuan pembentukan negara yang sudah diatur dalam konstitusi ya Pak. Iya. Untuk mewujudkan tujuan pembentukan negara itu maka dibentuk badan negara dan untuk mengisi jabatan-jabatan itu maka diadakan pemilu. Maka prosesnya harus memberikan jaminan perlindungan hak warga negara dengan baik, memberikan jaminan bahwa pemilu harus juga tetap memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dan sekurangnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, artinya pemilu itu sendiri sebetulnya kita harapkan bisa menjadi tumpuan harapan kita semua dan rakyat agar melahirkan nanti para penyelenggara negara yang memang mengutamakan nilai publik. Betul. Untuk mewujudkan sekurangnya 4 aspek tadi. 4 aspek tujuan dari pembentukan negara. Baik, kalau melihat fenomena saat ini bagaimana Pak Bapak melihat apakah tadi hal-hal yang kemudian ideal ya? Kalau saya dengar dari Pak Ketua kan hal-hal ideal bahwa untuk mewujudkan visi negara atau visi pembentukan negara ini maka proses pengisian jabatan-jabatan publik itu harus dilakukan dengan hal-hal yang mencerdaskan, yang tidak merugikan rakyat, gitu. Bahkan kemudian mensejahterakan rakyat. Betul. Nah, itu bagaimana Bapak melihat situasi saat ini, Pak, situasi umum? Ya. Jadi negara kita ini sejak merdeka sudah melakukan pemilu berulang kali, bahkan mungkin dihitung lebih dari berapa itu? 15 kali mungkin ya, sejak tahun 55. Artinya pengalaman kita di dalam menjalankan proses demokrasi dalam pemilu ini sudah cukup matang sebenarnya.
namun dinamikanya kita melihat dari waktu ke waktu, mulai dari masa rezim Orde Lama, Orde Baru, era reformasi ini, dan memang pemilu yang sangat dinamis ini dilaksanakan di era reformasi ini karena ada pengalaman yang sangat berbeda dengan dua fase Orde Lama dan Orde Baru, bahwa pemilihan pemimpin terutama presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, dan juga badan legislatif lewat mekanisme pemilihan umum langsung. Dan pengalaman yang menarik bahwa tahun ini dilaksanakan dengan serentak, baik itu pemilihan presiden, DPD, DPRD, hanya pilkada, tapi di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Sehingga pemilihan umum atau kegiatan politik demokrasi pada tahun 2024 ini memang hampir sepanjang tahun kita akan mengikuti pesta demokrasi ini, mulai dari pilihan presiden, legislatif, DPD, kemudian pemilihan gubernur, wakil, dan juga bupati, wali kota. Nah, ini adalah proses yang bisa sangat panjang dan melelahkan. Karena itu kita perlu melihat apakah masyarakat kita telah siap dengan stamina, dengan pikiran, dengan fisik, ya, melihat perkembangan dinamika politik pemilu sekarang ini, yang itu kemudian bisa mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, terutama di eksekutif, dalam melayani masyarakat. Ini aspek yang makro bisa kita lihat. Nah, kesadaran ini menurut saya sangat diperlukan, bahwa proses penyelenggaraan politik dalam pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu itu tidak boleh kemudian mengganggu proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu misalnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dalam unit-unit pelayanan publik, misalnya baik itu kementerian, oleh lembaga, oleh pemerintah di daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini yang perlu mendapatkan pencermatan bahwa sejauh apa konsistensi dari penyelenggara pemerintahan, ya, tetap komitmen untuk memenuhi tugas dan kewajibannya melayani masyarakat meskipun ada pemilu. Ya, justru disitulah yang mungkin pernah disinggung oleh narasumber yang lain tentang perlunya independensi atau netralitas penyelenggara negara seperti pemerintahan daerah, dinas-dinas, ASN, kepolisian, TNI. Ini semua diharapkan. Kenapa netral? Karena mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih luas, yaitu tetap konsisten untuk melayani masyarakat dalam pelayanan. Baik itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang sekunder, yang primer maupun yang sekunder. Baik, Pak Ketua. Jadi memang walaupun kita sudah berpengalaman menyelenggarakan pemilu sedemikian banyak ya Pak, dan sampai belasan kali, tetapi format pemilu tahun 2024 ini begitu spesial karena dilakukan secara serentak, ya, pemilihan presiden, legislatif tingkat pusat, daerah juga, sehingga potensi adanya gangguan terhadap penyelenggaraan publik barangkali lebih tinggi, ya, dilihat lebih tinggi, dan tantangannya lebih besar, memerlukan kesiapan yang lebih besar, dan memerlukan mitigasi juga yang lebih besar berkaitan dengan tadi potensinya terhadap gangguan terhadap pelayanan publik. Kalau kemarin disinggung tadi juga Pak Ketua singgung soal netralitas ASN, ya Pak, yang juga harus dijaga agar pelayanan publik tetap berlangsung. Hal-hal apa yang sekiranya Pak juga perlu kita lihat agar kemudian pelayanan publik ini tidak terganggu, misalkan di masa kampanye ini kan Pak, ya, kan banyak juga pejabat publik
yang mungkin juga ingin mencalonkan lagi, kemudian juga di masa kampanye ini juga misalkan beliau berkampanye. Nah, itu sebetulnya kalau menurut pendapat Bapak, bagaimana agar kemudian proses pemilu yang sedang berlangsung ini tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik, atau sekurang-kurangnya tidak secara signifikan ya mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana mengatur hal itu seharusnya? Iya, pertama memang seluruh komponen penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh eksekutif atau pemerintah ini tidak boleh kemudian terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena itu mereka harus konsisten menjaga netralitasnya. Bahwa netralitas itu artinya apa? Dan netralitas di sini itu menempatkan penyelenggara layanan publik untuk tetap konsisten dan komitmen menjalankan tugas hariannya. Karena mereka adalah orang-orang yang diangkat dan digaji untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu harus dipisahkan dengan kegiatan politik. Maka mereka harus tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Itu makna dari netralitas. Jadi dia harus konsisten, komitmen untuk tetap menjaga, melaksanakan tugas sehari-hari sebagai penyelenggara layanan. Jadi harus ada mungkin semacam itu ya, membuat batasan yang jelas mana-mana kegiatan politik, mana-mana kegiatan pelayanan pemerintahan gitu ya. Betul. Akan menempatkan diri sebagai. Maka kemudian kan perlunya ada misalnya seperti pengaturan bahwa pejabat penyelenggara layanan publik di tingkat pusat sampai daerah atau bahkan ASN kalau masuk dalam ranah kegiatan politik maka dia harus mundur. Kan dasarnya di situ sebenarnya. Konsistensi menjaga netralitas itu seharusnya seluruh ASN atau pejabat-pejabat publik yang diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau negara, jika masuk dalam gelanggang arena pemilihan umum, maka seharusnya fatsun politiknya mereka harusnya adalah mundurkan diri atau sekurangnya cuti di luar tanggungan negara selama masa periode pemilihan umum, baik itu masa kampanye sampai pada masa penentuan pemilihan. Dan itu menurut saya lebih baik. Karena apa? Karena dengan konsisten untuk tidak non aktif ya, maksud saya kalau seorang ASN atau pejabat publik itu non aktif dengan cara cuti atau mundurkan diri, maka di situ dia akan terhindar dari tindakan-tindakan misalnya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan sarana prasarana negara yang itu seharusnya milik publik yang kemudian dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya karena orang yang terbebas dari tugas itu tentu tidak boleh lagi menggunakan sarana negara itu. Nah, yang kedua, pelayanannya menjadi lebih objektif. Pegawai yang tidak menjalankan tugas karena cuti selama pemilu, berarti mereka digantikan oleh orang yang secara penuh akan melaksanakan tugas pelayanan dengan optimal, sehingga penyelenggaraan pelayanan tidak terganggu dan yang bersangkutan sendiri juga akan terbebas dari beban-beban moral, etik dari pemanfaatan sarana. Jadi ada beberapa fatsun tadi yang perlu diperhatikan sebetulnya agar kemudian menjaga pemilu tetap berlangsung sebagaimana harapan kita, pelayanan publik juga kualitasnya tetap terjaga ya. Nah, barangkali kita coba lihat dulu beberapa tayangan video Pak yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Ini kaitannya bukan terkait dengan netralitas dari para penyelenggara, tetapi
ada pelayanan publik kita yang kemudian bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan campaign kampanye yang ini ditengarai kemudian merugikan publik dari mulai kenyamanan, keamanan hingga kemudian juga ada yang sampai meninggal dunia, Pak. Iya. Ya. Nah, coba ditayangkan kisah Ibu Cynthia Rustiani, siswi SMK di Kebumen meninggal dunia tertimpa baliho karet DPR RI. Salah seorang siswi SMK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mengalami kecelakaan di Alang-Alang Hamba, Desa Siromulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Melansir kompas.com, siswi yang diketahui bernama Cynthia Rustiani, 17, yang merupakan warga Desa Kedung ini masih duduk di bangku SMK Tamtama Karanganyar. Lewat akun Instagram @berita Kebumen, Cynthia dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal lantaran tertimpa baliho kaleng yang dipasang di pinggir jalan raya. Korban diduga tertimpa baliho saat melewati jalan yang penuh dengan baliho kaleng pada Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah ini alat peraga kampanye yang kurang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan ya Pak ya. Kemudian masih ada teman-teman. Video yang diposting akun koalisi pejalan kaki ini viral karena menggambarkan keresahan publik yang belakangan seakan diabaikan. Pejalan kaki digambarkan harus akrobat demi bisa melintas di jalan yang terhalang baliho. Tidak hanya baliho pada capres-cawapres, baliho, spanduk poster dan alat peraga kampanye lainnya dari para caleg juga ramai bertebaran di jalan publik termasuk trotoar yang sebenarnya menjadi hak para pejalan kaki. Saya kira cukup ya. Ketua Koalisi. Mungkin Pak Ketua sudah bisa menangkap juga dua hal tadi. Satu, yang video pertama kita melihat soal aspek keamanan dan keselamatan. Yang kedua lebih ke soal kenyamanan ya, terutama ada hak pejalan kaki di situ. Dimana alat peraga kampanye memang banyak bertebaran Pak di pedestrian di fasilitas jalan. Menurut Pak Ketua, sebaiknya apa yang perlu dilakukan? Dan ke depan perbaikannya harus seperti apa Pak melihat hal ini ya Pak? Terima kasih. Ini menarik ya Mas Asep ya, bahwa penyelenggaraan kampanye tadi yang sudah saya katakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tidak termasuk tidak boleh mengganggu fasilitas publik, ya, termasuk pedestrian, jalan trotoar umum, demikian juga estetika, ya, standar di dalam memasang baliho, Standar ya, estetikanya ya Pak. estetika dan sebagainya. Ini kita bisa mengatakan pertama, kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu itu kan melibatkan kontestan peserta pemilu. Di situ ada capres, cawapres, ada calon legislatif DPR, DPRD, kemudian DPD. Mereka semua mempunyai maksud untuk menawarkan diri kepada masyarakat lewat kampanye bahwa saya calon terbaik. Maka kan seharusnya menampakkan wajah terbaiknya. Wajah terbaik. Nah disinilah pentingnya bahwa partai politik, para kandidat itu harus memahami bahwa dia itu sedang menawarkan diri kepada masyarakat, kepada publik, bahwa pilihlah saya, bahwa saya yang terbaik, pilihlah partai saya, partai yang terbaik. Maka seharusnya menawarkan watak, menunjukkan bahwa saya siap melayani masyarakat. Ya. Jangan sampai saya tidak siap melayani masyarakat, saya akan mengganggu masyarakat. Itu kan gambaran bahwa, nah sekarang mekanisme kampanye itu sangat banyak ya, instrumen yang bisa digunakan, tidak harus lewat baliho yang itu estetikanya bisa mengganggu tadi fasilitas publik untuk jalan raya sampai terjadi peristiwa. Ini kita turut prihatin ya, ada anggota masyarakat terutama masih pelajar SMA tertimpa baliho caleg yang ini menggambarkan apakah mereka ketika memasang tanda-tanda alat peraga kampanye itu mempertimbangkan alat peraga saya ini menarik atau tidak.
mengganggu masyarakat atau tidak. Nah, itu harusnya menjadi pertimbangan utama sebagai cerminan bahwa caleg atau siapapun kandidat yang menyertai menjadi peserta pemilu, bahkan partai politik, itu betul-betul menawarkan sesuatu yang mulia kepada masyarakat. Tidak hanya menawarkan program, tapi juga termasuk alat peraga itu yang estetik, yang menghibur masyarakat, yang memberikan jaminan bahwa informasi itu kemudian mencerdaskan. Jadi tidak terlepas dari tadi ya, artinya kontestan dalam menawarkan visi misinya atau memperkenalkan dirinya kepada masyarakat juga dilakukan dengan cara-cara yang cara-cara yang baik, cara-cara yang mencerdaskan, cara-cara yang kemudian mengutamakan, tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat tadi itu ya. Itu mencerminkan juga sejauh mana komitmennya terhadap pelayanan publik, bahkan sejak saat kampanye gitu ya. Kira-kira begitu ya Pak Ketua. Nah, selain soal tadi Pak, ada aspek keamanan, keselamatan. Aspek keamanan dan keselamatan ini tentu selama kampanye ini, kalau tadi dari aparat kontestan, tapi juga kita juga mengharapkan dari aparat negara yang turut menjaga dan mensukseskan keamanan selama masa pemilu. Menurut pendapat Pak Ketua, apa yang sekiranya ya perlu diperhatikan oleh para aparat keamanan ya, juga sebagai pelayan publik selama penyelenggaraan pelayanan publik ini berlangsung, baik sebelum pemilihan maupun pasca pemilihan. Karena kita punya pengalaman di pemilu yang lalu kan Pak ya, yang juga harus kita perhatikan juga untuk pemilu kali ini. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas Asep. Sangat penting ya menurut saya masalah isu ini, sejauh apa komitmen kita di dalam menyelenggarakan pemilu ini benar-benar sesuai dengan asasnya, yaitu luber jurdil. Ini harus dimana ya Pak, bahwa komitmen penyelenggaraan ini harus secara terpadu dilakukan pengamanan maupun perlindungan secara baik. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum, ya polisi harus tetap menjaga ketertibannya, menjaga tugas fungsi, misalnya apakah jalan raya yang terganggu apa tidak dengan pemasangan baliho. Itu bukan semata-mata ini kewenangannya Bawaslu, ini kewenangannya Satpol PP, tetapi sepanjang itu masih menjadi otoritas kewenangan bahwa ini mengganggu lalu lintas, kepolisian punya kewenangan. Ini mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi tidak semata-mata seperti yang kita dengar beberapa berita kemarin ketika ada kasus misalnya di salah satu kasus di Jawa Barat, di Kabupaten Maros, saya lupa, itu menerbitkan baliho. Itu menurut peraturan daerah kewenangan Satpol PP. Bahkan di Jakarta juga, Bawaslu bilang, loh ini kewenangan Satpol PP, bukan kewenangan saya. Mestinya harus saling koordinasi. Ketika Bawaslu melihat ada pelanggaran terhadap rambu-rambu yang ditetapkan untuk memasang alat peraga kampanye, harusnya Bawaslu itu kewenangan Bawaslu menurut saya untuk menertibkan, menyampaikan teguran kepada partai calegnya, caleg partai dari mana kan jelas partai ini ditegur supaya ditertibkan. Atau tindakan preventif adalah kepolisian sebagai penerbit lalu lintas, kalau itu mengganggu langsung bergerak, jangan menunggu kalau ada laporan. Demikian juga Satpol PP. Jadi ini secara koordinatif harus dilakukan supaya proses perlindungan masyarakat sebagai bentuk layanan kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para penyelenggara sesuai dengan tugas kewenangannya. Tugas kewenangan polisi ya tadi menerbitkan lalu lintas, juga menjaga ketertiban agar pemilu ini berjalan dengan baik. Baik itu diminta atau tidak diminta,
itu sudah otomatis menjadi tugas demikian juga Satpol PP. Kalau dia diberi tugas menegakkan perda dan juga menegakkan aturan-aturan bagaimana menempatkan alat peraga pemilu itu ditempatkan yang baik, ya harusnya ikut bekerja bersama, tentu dengan tadi saling berkoordinasi, tidak jalan sendiri-sendiri. Ini perlu tindakan yang lebih efektif, lebih taktis dan cepat. Baik. Jadi aspek keamanan ini sangat penting tadi ditekankan oleh Pak Ketua untuk menjamin kelangsungan pemilu itu seperti yang diharapkan dan memberikan jaminan bagi masyarakat dan kenyamanan untuk menyalurkan hak politiknya pada saatnya nanti ya, maupun ketika masa kampanye itu masyarakat juga bisa turut menikmati proses ini ya, kemudian terganggu oleh proses ini. Dan kata kuncinya tadi dari Pak Ketua adalah para aparat yang bertanggung jawab itu harus ada koordinasi dan kolaborasi yang kuat ya, jadi tidak saling kemudian menunggu, saling melempar tanggung jawab, itu sangat penting sekali. Nah Pak, kaitan dengan kolaborasi ini kan Ombudsman mungkin bukan bagian dari penyelenggara pemilu, bukan juga bagian dari aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan, tapi Ombudsman sebagai penyelenggara pelayanan publik tentu saya yakin mengambil peran terhadap proses yang sedang berjalan ini. Sebetulnya apa Pak yang sudah ataupun akan dilakukan oleh Ombudsman dalam kaitannya dengan proses ini Pak, untuk memastikan tadi segala sesuatu yang kita harapkan itu bisa betul-betul terjadi. Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tak memiliki komitmen untuk terselenggaranya pelayanan publik berjalan lebih baik, lebih efektif, meskipun ada kegiatan lain yang namanya pemilihan umum atau pesta demokrasi. Nah, karena itu Ombudsman juga turut memberikan perhatian dan terus memantau perkembangan dinamika dari penyelenggaraan pemilu ini, apakah mengganggu pelayanan publik atau tidak. Nah, secara moral kita memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan teguran, mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar tetap komitmen untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan dengan baik dan pemilu juga tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi memang Ombudsman sudah melakukan langkah-langkah ya Pak, kemudian menjamin hal itu. Nah, apakah Ombudsman semisalnya Pak dalam upaya tersebut ada kerjasama resmi Pak dengan badan-badan penyelenggara tadi ya Pak, ataupun mungkin teman-teman resmi yang sifatnya mengingatkan ataupun juga memberikan penguatan ya akan pesan-pesan dari Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi mereka, berarti kan sebagai penyelenggara pelayanan publik gitu ya. Itu seperti apa Pak? Kita mempunyai agenda ke depan. Ya, pertama sebenarnya kita juga sudah melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, terutama KPU di pusat, dan perwakilan kita juga minta untuk melakukan koordinasi dengan KPU di daerah, termasuk juga dengan badan pengawas pemilu, bahwa sebenarnya kita ingin memesankan, menitipkan kepada KPU bahwa bagaimana mainstreaming isu pelayanan publik ini menjadi komitmen para kandidat, para peserta pemilu ini, baik itu capres, cawapres, kemudian caleg, kemudian DPD, nah nanti kemudian termasuk DPRD, dan juga nanti kepada calon peserta pilkada. Pada calon peserta pilkada tentu kita harapkan nanti di perwakilan juga melakukan aktivitas yang sama, misalnya dengan melakukan misalnya deklarasi komitmen untuk pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikian juga kami sudah menyampaikan itu di
KPU pusat, dan temanya sudah masuk di dalam isu debat capres cawapres, namun memang belum muncul dalam pertanyaan. Harapan kita ke depan tentunya bahwa bagaimana membawa isu peningkatan kualitas pelayanan publik itu menjadi mainstreaming, ya. Menjadi program mainstream yang itu ditawarkan oleh para calon, baik itu di bidang kebutuhan pelayanan dasar sampai kepada pelayanan yang primer maupun tersier. Ya, ada dua hal yang saya tadi dengar dari Pak Ketua, ya, bahwa sudah ada upaya koordinasi dengan KPU untuk dua hal. Satu, mengenai penyelenggaraan pemilu itu sendiri, kemudian bagaimana pelayanan publik, karena penyelenggaraan pemilu itu sendiri merupakan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, berkenaan dengan bagaimana para kandidat ini mempunyai komitmen yang besar terhadap pelayanan publik. Dan berangkat dari hal ini, pertanyaan saya pada Pak Ketua barangkali soal penyelenggaraannya dulu, Pak, penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Ombudsman, apa yang harus dipastikan? Tadi Pak Ketua di awal menyampaikan bahwa ini ada tantangan pemilu yang serentak, ya. Tentunya kesiapan penyelenggara menjadi satu pertaruhan, ya, karena kita punya pengalaman yang kurang baik di sebelumnya. Penyelenggara di tingkat paling ujung tombak KPPS itu kan ada yang menjadi korban saat itu. Saat ini apa yang menurut Ombudsman perlu tekankan, ya, agar kemudian tidak terjadi lagi? Itu terkait dengan penyelenggaraan. Kemudian terkait dengan komitmen calon. Menurut Pak Ketua, berdasarkan pengalaman pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik selama ini dalam beberapa tahun Bapak menjadi Ketua Ombudsman, hal-hal apa sih, Pak, yang sebetulnya perlu diperhatikan, ya, oleh para kandidat eksekutif dan legislatif kita ke depan terkait dengan pelayanan publik, terkhusus terkait dengan pengawasan pelayanan publik? Apa sebetulnya yang perlu diperkuat di sektor-sektor itu? Itu. Baik. Yang pertama tentu sangat penting, ya, untuk penyelenggara. Ombudsman sudah pernah memberikan saran perbaikan ketika terjadi peristiwa banyaknya para penyelenggara di tingkat TPS, KPPS sampai penyelenggara tingkat kecamatan bahkan sampai KPU. Ada petugas-petugas yang jumlahnya di atas berapa? 800-an kalau tidak salah tahun 2019. Nah, ini kemudian waktu itu Ombudsman memberikan saran supaya untuk menjadi petugas-petugas penyelenggara itu punya standar kesehatan, batasan usia, dan punya track record kesehatan yang baik tadi. Misalnya dia tidak punya sakit yang membahayakan ketika bertugas. Demikian juga mungkin aspek-aspek asupan konsumsi makanan selama melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu ini juga terjamin, ya, kesehatannya, gizinya, dan sebagainya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah bahwa penyelenggara ini harus dilindungi, diberikan asuransi, atau itu diantara yang asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Nah, mengapa ini? Ya, karena supaya optimal dalam mereka melayani masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang lain, bahwa keterlibatan dari komponen-komponen penyelenggara negara ini ya betul-betul harus netral. Netralitas ASN, netralitas kepolisian, TNI ini harus secara konsisten betul-betul diwujudkan, sehingga tidak ada kesan diskriminasi, tidak ada kesan ketidakadilan di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ketika netralitas tidak dijalankan secara konsisten, maka di situ potensi terjadi maladministrasi, bahkan sampai pada perbuatan-perbuatan pidana, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan itu berbahaya saya kalau sampai terjadi. Jadi ini sangat penting dari aspek penyelenggaraan. Sedangkan dari sisi peserta pemilu, komitmen peserta pemilu, baik itu kandidat pimpinan kepala daerah maupun presiden, caleg misalnya, ini harus menunjukkan komitmen yang nyata untuk keberpihakan kepada perjuangan untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik. Contohnya apa? Partai politik misalnya. Kalau saya melihat partai politik belum banyak memahami apa itu konsep pelayanan publik. Sehingga partai politik, karena partai politik inilah yang menyediakan resources untuk calon presiden, calon legislatif, calon bupati, wali kota, calon gubernur, itu semua kan dari partai politik atau koalisi partai politik. Nah karena itu sejauh apa memahami calon ini bahwa mereka punya komitmen membawa isu-isu peningkatan kualitas pelayanan. Kalau mereka tidak pernah punya pengalaman nyata dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, menurut saya janganlah dicalonkan. Misalnya di ombudsman, menurut perspektif ombudsman, dari hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik di daerah-daerah, kita harus koreksi itu. Nanti ombudsman akan sampaikan daerah yang selalu mendapat zona merah misalnya, jangan-jangan kepala daerahnya tidak punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka harus dikoreksi oleh partai politik. Demikian juga calon atau anggota dewan yang incumbent misalnya, sejauh apa selama dia menjadi anggota dewan punya perhatian pada isu-isu pelayanan publik. Itu apakah ada rekod partai politik? Dalam mekanisme kita sepertinya itu belum ada misalnya. Demikian juga rekod yang lain. Ya, menarik menurut saya kalau itu benar-benar dipatuhi oleh kontestan pemilu. Ini sangat menarik Pak ya, dimana Pak Ketua tadi menekankan mulai dari sumbernya, mulai dari partai politik sebagai penyedia resourcesnya harus memberikan pemahaman kepada para kadernya yang akan dicalonkan menjadi kandidat baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Dan penekanannya tadi isu-isu pelayanan publik bahkan dari hal yang sangat mendasar standar pelayanan publik pun itu masih menjadi PR gitu ya. Dan itu ternyata di daerah misalnya sangat tergantung dari komitmen politik dari pimpinannya gitu ya. Nah itu sangat menarik. Nah barangkali Pak Ketua karena juga ini masih kalau ngobrol sama Pak Ketua ini pasti saya terusan ini Pak sebetulnya. Tetapi barangkali kita coba ikuti ya waktu yang diberikan oleh teman-teman. Nah barangkali di penghujung barangkali Pak Ketua ada pertanyaan terakhir barangkali ya berkenaan dengan tadi kalau masyarakat ini masyarakat itu bisa luas, masyarakat pada umumnya ataupun tadi aparatur negara yang kemudian juga kadang-kadang kan begini Pak, ada yang melibatkan diri secara aktif atas kesadaran sendiri, ada yang terpaksa karena misalkan tekanan-tekanan tertentu misalkan dari pembatasannya atau apa, atau masyarakat secara umum ketika menemukan bahwa ini ada sisi pelayanan publik yang terganggu di dalam proses pemilu ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apa yang bisa dilakukan oleh ombudsman ketika misalkan masyarakat meminta bantuan kepada ombudsman atau mengadukan kepada ombudsman? Seperti apa Pak? Ya, saya sesuai dengan kewenangan ombudsman tentu kita memberikan saran menghimbau kepada masyarakat untuk secara aktif ya. Jika ada pelayanan publik yang terganggu oleh penyelenggaraan pemilu untuk menyampaikan ke ombudsman, melaporkan, dan tentu kita juga akan merespon dengan sesuai dengan kewenangan kita. Kalau itu memang menjadi ranah kewenangan Bawaslu, kita akan koordinasikan Bawaslu, tetapi dengan juga atas pemantauan kita bagaimana penanganan pengaduan-pengaduan itu. Nah, yang kedua tentu yang kita harapkan adalah konsistensi dari seluruh masyarakat atau seluruh komponen negara, bangsa dan negara kita yang terlibat di dalam proses politik ini, pemilu ini, untuk benar-benar mematuhi rambu-rambu penyelenggaraan pemilu yang baik. Konsep luber jurdil itu harus benar-benar dipatuhi sebagai bentuk komitmen
bahwa mereka menjadi peserta pemilu yang baik, yang benar. Nah, karena itulah tentu berkaitan dengan kewenangan ombudsman, ya kita sebagai lembaga pengawas eksternal tentu akan melihat apabila petugas-petugas yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan internal tidak bekerja, maka ombudsman akan melakukan pengawasan lebih baik dibanding apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, sangat utama Bawaslu. Kita berharap memang Bawaslu terus konsisten untuk menjaga penyelenggaraan pemilu ini dengan berjalan lancar sesuai dengan asas-asasnya, dan tentu dengan begitu akan memberikan jaminan bahwa pemilu akan terselenggara dengan lebih baik. Dan kita juga terus menjaga bagaimana agar konsistensi dan kenetralan para pejabat publik, penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri terus berkomitmen untuk menjaga netralitasnya, sehingga penyelenggaraan pemilu ini benar-benar terjaga, aman, tertib, adil, ya. Sehingga dampaknya apa? Ketika itu bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu ini lancar, sukses, tidak ada dampak-dampak yang negatif, itu menggambarkan mereka ini betul-betul bekerja sesuai porsinya, tugas dan kewenangan. Itu output yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Jadi ombudsman berkomitmen juga turut mensukseskan ya Pak, dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya dan mengharapkan masyarakat turut aktif untuk kemudian berinteraksi dengan para penyelenggara pemilu, terutama sekali yang mengawasi penyelenggara pemilu itu ada Bawaslu begitu. Kalau memang dirasa ada yang kurang sesuai, maka masyarakat bisa secara aktif ya mengajukan atau melaporkan. Nah, barangkali kalau masih ada yang ingin disampaikan, terutama sekali pesan singkat saja barangkali Pak Ketua kepada masyarakat, kepada penyelenggara, kepada kontestan untuk pemilu kita yang akan segera dilaksanakan tidak lama lagi ya pencoblosannya. Apa mungkin yang bisa disampaikan Pak, pesan singkat saja Pak? Ya, saya sangat apresiasi tentang penyelenggaraan pemilu sampai hari ini, meskipun ada kekurangan, kelemahan itu ya perlu terus segera kita perbaiki ya. Tapi saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, baik itu warga masyarakat yang punya hak pilih, supaya menggunakan hak pilihnya dengan cerdas ya, dengan benar, tanpa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang belum tentu memberikan jaminan akan terselenggaranya pemerintahan ini lebih baik. Gunakan haknya dengan tepat, dengan yakin dan dengan benar, dan ambil informasi semaksimal mungkin agar penggunaan hak itu benar-benar objektif. Ini sudah saatnya menurut saya sebagai negara yang sudah merdeka 78 tahun, maka warga negaranya juga harus mulai cerdas di dalam menggunakan hak-haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Kepada para penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, dan para kontestan yang terlibat di dalam pemilu, saya harapkan terus bekerja sesuai koridor regulasi yang ada, aturan yang ada, karena kalau aturan itu kita patuhi, maka kita akan menjadi masyarakat yang sadar hukum, patuh hukum, menjadi teladan bagi masyarakat, dan itu menggambarkan bahwa proses demokrasi ini berjalan benar-benar dengan luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Itulah tujuan dari penyelenggaraan. Secara teknis penyelenggaraan pemilu harus tanpa ada asas yang saya sebutkan. Mungkin itu Mas Asep, terima kasih hari ini sudah bisa ketemu untuk mengisi podcast yang berapa ini? Ini sudah episode 6 ya? Yang ke-6 ya, karena mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dan kepada masyarakat. Baik. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ketua tadi atas pandangan-pandangannya, dan terakhir dipungkas dengan pesan kepada para penyelenggara juga masyarakat secara umum. Kita mengharapkan pemilu yang sedang diselenggarakan di Republik kita ini bisa betul-betul terselenggara dengan baik,
dan menghasilkan para pemimpin bangsa yang terbaik dan juga memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik di negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan berakhirnya tadi pesan dari Pak Ketua juga, nampaknya kita sudah ada di penghujung acara podcast kita pada episode kali ini. Dan dari kami tentu tim podcast Ngulik Ombudsman tidak henti-hentinya juga menyampaikan terima kasih kepada para sahabat Ngulik Ombudsman untuk terus mantengin podcast Ngulik Ombudsman, baik episode ini maupun episode sebelumnya maupun episode yang akan datang. Dan jangan ragu juga kalau ada permasalahan pelayanan publik yang Anda hadapi, permasalahan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda, jangan ragu untuk melaporkan kepada Ombudsman melalui berbagai saluran digital. Ada medsos Ombudsman, Instagram dan seterusnya, Ombudsman RI 137. Tentunya nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan Ombudsman Indonesia. Terima kasih atas perhatian sahabat Ombudsman dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.